Bangun di pagi hari adalah berkat pertama yang kita terima hari ini. Dan sebelum menerima berkat lainnya, mari terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian untuk memahami dan menghidupi firman-Nya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Sutoyo Rabu 17 Maret 2021 tertulis di Roma 11 ayat 36. Demikian dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan di dalam bahasa Batak dikatakan, Aisian ibana dosa lu naro, marhite-hite ibana jalan marhapatean tu ibana dosa sudenai. Di ibana ma hasangapon saliling-lilingna. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kenalkah Anda dengan laki-laki ini? Mungkin banyak di antara kita yang tidak asing dengan dia. Dia adalah seorang penemu telegram dan seorang pelukis yang terkenal. Banyak karya-karyanya tidak dapat terlupakan sampai sekarang ini. Bahkan karyanya dibangun kembali menjadi lebih modern dan lebih terjawab untuk masa zaman kita ini. Dia adalah Morse, Samuel Morse. Dia menerima banyak sekali penghargaan oleh karena penemuan-penemuannya di bidang telegram. Namun ia selalu dengan rendah hati berkata, saya telah berbuat atau menghadirkan aplikasi berharga di dunia telegram, namun itu bukan karena saya lebih baik dari saudara. Bukan berarti karena saya lebih hebat dari Anda. Tapi karena Tuhan dalam rencananya untuk umat manusia yang harus direalisasikan lewat seseorang. Dan kebetulan Tuhan memilih saya. Itu jawabnya. Dan bahkan dia katakan, dan saya percaya bahwa Tuhan telah memilih saya untuk menyatakan kuasa kasih-Nya kepada dunia lewat diri saya. Luar biasa, bukan? Morse mengerti semua keberhasilannya hanyalah karena kebaikan Allah. Dia juga dimampukan oleh Tuhan. Dan apa yang dia perbuat diserahkannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sama halnya seperti Samuel Morse, kita juga diberikan hal-hal lainnya dari kebaikan Tuhan. Mungkin tidak sama persis seperti Samuel Morse. Keberadaan kita saat ini pun karena kebaikan Tuhan yang terus-menerus bekerja di dalam kehidupan kita ini. Sangat disayangkan, banyak orang tidak mengerti hal itu, sehingga menganggap segala sesuatu yang didapatnya karena kekuatan dan kesanggupannya. Mungkin Allah belum mengizinkan kegagalan menghampiri, sehingga ada orang yang begitu sombong dan mengabaikan kebaikan Allah atas hidupnya. Paulus menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Itu artinya bahwa Tuhanlah sumber dan juga alasan segala sesuatu ada dalam kehidupan ini. Dan Tuhan jugalah yang harus menjadi akhir dari kehidupan kita ini. Dia adalah tujuan akhirnya, karena segala sesuatu kembali kepadanya dan hanya untuk memuliakan Dia selamanya. Hal ini sangat penting untuk kita mengerti, karena jika tidak, maka hidup kita akan keluar dari kehendak Allah. Saat kita salah memahami, maka tujuan hidup kita bukanlah Tuhan. Sebaliknya, tujuan kita adalah kemuliaan diri sendiri, mencapai kesuksesan pribadi, menggenapi obsesi diri, yang pada akhirnya membuat kita tidak mengalami kepuasan sama sekali. Sebaliknya, hanya akan merasakan kekosongan yang mendalam. Satu-satunya pribadi yang bisa mengisi kekosongan dalam hidup kita hanyalah pribadi Tuhan yang kita panggil dalam nama Yesus Kristus. Dialah tujuan hidup kita. Untuk Dialah kita ada dan hidup. Manusia dirancang dan diciptakan untuk hidup menggenapi tujuan ilahi, untuk memuliakan Dia. Itulah yang seharusnya kita jadikan tujuan seluruh ciptaannya, untuk menyatakan kemuliaan Allah dan untuk memuliakan Dia.
Kebaikan Allah tidak dapat diukur dengan apa saja yang kita miliki, apalagi membandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Namun, kebaikan Allah selalu cukup bagi kita. Sadarilah, keberadaan kita saat ini adalah karena kebaikan Allah yang telah dikerjakannya dengan penuh kasih. Bagi mereka yang selalu menyadari kebaikan Allah, pasti akan selalu berseru seperti seruan firman hari ini. Sebab segala sesuatu ada dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku, mari kita menggunakan segala kebaikan Allah dalam hidup kita hanya untuk kemuliaan namanya. Karena semua ada hanya karena kebaikan Allah saja. Hanya karena kasih-Nya saja. Dan mari jangan menyia-nyiakan kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau adalah Allah yang baik. Hidup kami, nafas kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kecukupan kami, kesehatan kami, semua boleh ada hanya karena kebaikan-Mu semata ya Tuhan. Maka pakailah hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat mengejar berkat-berkat Tuhan yang tersedia bagimu hari ini, dan tetap menjaga kesehatan, dan tetaplah Anda hidup di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.